akan melanjutkan artikel pada siang hari ini. Yang pada kesempatan ini artikel berjudul Washington Environmental, Social, and Governance Disclosure. Nah, untuk sesi artikel siang hari ini akan dibawakan oleh Beatrice, selaku research assistant di Center for Social Economic Research. Oke, akan silahkan untuk melanjutkan. Oke, terima kasih karena bila atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman yang udah hadir eh, siang hari ini di review top tier jurnal. Izinkan saya untuk share screen. Sebelumnya suara saya sudah terdengar dengan jelas ya, karena bila. Tidak terdengar, saya Oke, siap. Oke, sudah tampil di layar, teman-teman. Selamat siang. Pada kali ini, review top tier jurnal siang hari ini kita akan membahas tentang jurnal keluaran terbaru oleh Ellen Yu, Lu dan Chen yang berjudul Greenwashing in ESG Disclosure, yang dimana teman-teman di sini tahu bahwa ESG ini eh, di tahun 2024 cukup populer ya, dan ada peningkatan riset tentang ESG dari tahun 2010 sampai 2024 di kunci key findings perusahaan ya mulai untuk mengubah dari segi bisnis model yang dimana itu tuntutan dari stakeholder maupun shareholder. Yes, the factor become critical in investment decision driven by investor, regulator, and public stakeholder semakin meningkat ya permintaannya supaya perusahaan ini melaporkan pelaporan yang reliable dan konsisten ESG datanya untuk mengevaluasi kinerja perusahaan terkhususnya di dalam sustainability dan governance. Kemudian ada concern nih, semakin pesat atau semakin tinggi perkembangan ESG, itu kan masih ada misleading. Nah, di sini ada concern tentang greenwashing, yang dimana greenwashing itu adalah misleading ESG disclosure. Jadi skornya tinggi, tapi ternyata kenyataannya nggak setinggi dengan skornya. Seperti itu. Dampaknya apa sih kalau ada greenwashing ya? Yang pasti kepercayaan ya, kepercayaan dari stakeholder terkikis pastinya. Kemudian ada barrier untuk pertanggungjawaban investasi dan yang banyak ya, banyak cuman ini saya simpulkan tiga ini ada mislead policy maker investor di mana decision dari policy maker dan investor ini bisa misleading karena adanya greenwashing ini. Nah, apa sih greenwashing lebih tepatnya, lebih rincinya, definisinya adalah kalau menurut Bowen, Do dan You, itu greenwashing adalah misleading disclosure practice, di mana tujuannya untuk apa? Untuk enhance their perceived ESG performance, bahwa stakeholder nanti melihat, oh perusahaan ini ternyata bagus ya ESG-nya, tapi kenyataannya enggak, gampangnya seperti itu. Ya contohnya, misal contoh ada perusahaan di mana dia punya ESG disclosure score 80 gitu. Tapi ternyata performanya nggak setinggi skornya itu. Seperti itu. Tujuan dari studi ini, yang pertama pasti mengexamine ya, melihat di tingkat firm level dan country level factor influencing yang mempengaruhi ini behavior dari greenwashing itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi mekanisme eh, greenwashing. Kemudian dari latar belakang itu muncullah sebuah pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa sih kunci dari perusahaan dan negara itu yang mempengaruhi greenwashing behavior? Untuk menginvestigasi ya gimana sih tata kelola, mekanisme tata kelola yang mempengaruhi greenwashing itu apa. Kemudian ada how does cross listing affect greenwashing by increasing scrutiny and transparency. Itu mengeksamin apakah perusahaan yang terdaftar di multiple stock exchange itu ada paksaan ya untuk melakukan greenwashing, entah mungkin karena kalau dia ya sih skornya tinggi dia dapat investasi tambahan atau apa kan, makanya itu kita pertanyakan di sini. Dan dari situ keluarlah hipotesisnya. Yang pertama, firm level governance factor seperti independent director, institutional ownership itu bisa mengurangi greenwashing.
Ini dari Quattro Ballesteros yang dimana dia ngomong kalau peningkatan monitoring oleh institutional investor dan independent director itu bisa mengurangi peluang dari greenwashing. Kemudian hipotesis kedua itu di country level factor, eh example-nya low corruption, high political rights itu discourage greenwashing, di mana perusahaan itu perusahaan yang dia kalau tingkat korupsinya minim, gitu, di negara yang tingkat korupsinya minim itu dia terekspos to greater scrutiny, jadi reducing greenwashing practice. Kemudian hipotesis ketiga adalah cross-listed firm, perusahaan yang terdaftar di multiple stock itu are less likely to engage in greenwashing karena adanya international disclosure requirement yang sangat strict ya seperti itu. Kemudian dari research desainnya, peer relative greenwashing score ini dia ngambil ESG disclosure score dari Bloomberg. Jadi skor ya berupa skor I plus S plus G untuk menghitung ESG data yang didisclose oleh perusahaan. Kemudian ESG performance-nya diambil di Thomson Reuters untuk menghitung ESG performance yang sesungguhnya actual. Nah, dari situ keluarlah rumus ya formula yang dipropos oleh Yu yang yang dalam tanda kutip ini dipakai di penelitian-penelitian lainnya. Jadi kuncinya di sini itu greenwashing score sama dengan normalized ESG disclosure score min minus normalized ESG performance score. Jadi kalau misal skornya itu positif, berarti ada potensial buat greenwashing karena ESG disclosure skornya lebih tinggi daripada ESG performance score. Tapi kalau negatif, ya berarti artinya dia brownwashing, yang dimana konservatif reportingnya itu performanya tinggi tapi disclosure-nya nggak mengikuti performance score-nya. Nah, dari situ keluarlah model yang dipropos oleh Yu. Modelnya seperti ini yang bisa rekan-rekan lihat. Ini berbagai macam variabel yang dimasukkan ke dalam penelitian. Dependent variabelnya menggunakan P-relative greenwashing score, kemudian independennya adalah firm level factor, country level factor, dan cross listing. Yang sudah tertuang di sini semuanya. Nah, untuk kontrol variabelnya itu ada ROA, kemudian ROA selama 3 tahun, selama 5 tahun, kemudian ada asset firm size, liquidity, leverage, R&D intensity, sama GDP per kapita. Data yang diambil itu 1.925 perusahaan ya, large cap firm from MSCI, pakai indeks All Country World dari periode 2012 sampai 2016, yang dia mengcover 47 negara. Financial firm di exclude, jadi supaya menghindari regulatory bias. Ini country distributionnya, eh kemudian hasil hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya eh distribution greenwashing score di 47 negara itu ini ya range-nya from negatif to positif. Jadi positif score mengindikasikan bahwa seperti yang saya jelaskan di awal, high ESG disclosure but low ESG performance. Nah, tapi di sini ada outlier ya, ada outlier in country level score. Outliernya itu adalah Jepang dan Korea Selatan, di mana high ESG disclosure score tapi poor governance performance score. Seperti itu. Ini ada relative greenwashing score, sebaran datanya, distribusi datanya. Kemudian ini adalah relative greenwashing score of 10 GECS sektor. Ternyata kebanyakan yang apa namanya, yang apa dalam tanda kutip dia itu condong untuk melakukan greenwashing itu adalah di sektor industrial sama di sektor consumer discretionary. Seperti itu. Condongnya di situ. Yang list list melakukan greenwashing itu di telecommunication service. Seperti itu. Nah ini ya, Imperial Result ya. Industri most prone to greenwashing itu ada material, energi, sama utility. Yang dimana this industry are often under pressure to disclose sustainability practice due to high environmental impacts. Seperti itu. Kemudian dari firm size dan ESG data, perusahaan yang besar ya dari sisi aset ya, condong untuk memiliki condong untuk melakukan greenwashing ya. Sama due to increase ESG disclosure activity
but not always corresponding improvement in ESG performance. Kalau di tingkat country level, eh, perusahaan di negara dengan governance structure-nya yang lemah itu condong untuk melakukan greenwashing seperti itu. Untuk cross-listed firm, eh, it- menunjukkan hasil yang rendah ya untuk greenwashing skornya. Begitu. Untuk berikutnya, untuk company karakteristik institutional ownership ini ternyata bermain sangat signifikan ya. Kalau misal dia masuk untuk untuk mengurangi skor ESG, greenwashing. Jadi apabila perusahaan itu diawasi ya oleh institusional, itu dia akan cenderung untuk nggak melakukan greenwashing. Sama independent director juga robust mechanism untuk memonitoring perusahaan dalam antisipasi ya, melakukan greenwashing. Itu untuk country level factor juga sama. Jadi negara dengan corruption level yang tinggi, yaitu atau tata kelola governance dari negaranya jelek, itu cenderung untuk melakukan greenwashing juga. Begitu. Nah, dari membaca paper ini apa sih kira-kira implikasinya? Ya, implikasinya yang pertama untuk policy maker, bisa jadi pemerintah, institusi yang atau lembaga, ya bahwasanya ESG regulasi ini harus diperkuat. Kemudian harus ada reformasi dari governance yang baik. Untuk investor, lebih baik investor ini fokus on governance driven firm, bukan yang apa ya, harus melihatlah governance tata kelola perusahaannya. Jadi yang perusahaan dengan high institutional ownership dan strong board independence ini lebih safer ya, lebih aman untuk kita investasikan uangnya. Seperti itu. Be cautious, hati-hati dengan perusahaan yang high risk seperti industri material, energi sama utility. Seperti itu. Untuk practical implication untuk perusahaan. Nah, untuk perusahaan align ESG performance di disclosure. Jadi jangan sampai disclosure tok tapi nggak lihat ESG performance-nya. Kemudian untuk adopt cross listing strategis. Jadi nggak cuman eh, list di salah satu bursa tapi cross listing seperti itu. Kontribusi dari paper ini dipakai banyak, citationnya sangat tinggi sekali, site yang U ini. Jadi empirical evidence-nya bagus sekali untuk dipakai di penelitian-penelitian perihal ESG dan greenwashing seperti itu. Tapi untuk limitation dari paper ini tuh dia fokusnya cuma ke perusahaan yang besar aja, large cap firm. Kemudian data source-nya dependence dari Bloomberg dan eh, Thomson Reuters. Nah, saran untuk future research-nya, untuk menginvestigasikan SMES, UMKM, Small Medium Enterprise, kemudian culture dimension, jadi menganalisis dampak dari culture value dan societal norms. Seperti itu. Sekian, terima kasih dari saya. Kita langsung masuk ke Q&A session. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anki atas pemaparan dari Bapak Ibu yang memberikan kita artikel yang dibahas pada siang hari ini. Bisa langsung raise hand untuk menanyakan ke Ariji atau menuliskan pertanyaan. Izin bertanya, Ya, siap. Pak Brian. Ya, Pak Kak. Ci, maaf ya, maaf saya off cam. Untuk pengukuran skor dugaan greenwashing itu dia hanya mengurangi antara skor disclosure dengan performance dia begitu ya. Betul. Eh, Maksudnya boleh tolong didetailkan kembali, maksudnya yang normalize yang disclosure score ini yang seharusnya begitu ya. Betul. Oh, Jadi kalau di papernya dia nulisnya gini, diambil tuh data perusahaannya, terus diambil ESG disclosure score-nya, ya ESG disclosure score-nya ini ditembak, no, diminuskan dengan ESG performance score dari Reuters-nya itu, dilihat hasilnya positif atau negatif itu. oh, sorry. Kalau yang ESG performance score itu udah given gitu ya. Kita tinggal ngambil ya. Sudah, ya sudah, pakai Reuters sudah. Ya. Kalau yang ESG disclosure-nya kita yang menghitung sendiri atau bagaimana? Yang sudah didisklose sama Bloomberg-nya juga. Oh, begitu. Baik, Iya. baik. Ya. Kemudian ini baru dugaan kan ya, bukan berarti di judge bahwa ini
perusahaan melakukan greenwashing kalau dia hasilnya positif begitu ya. Betul, ini masih dugaan. Cuman Dari dugaan. kan saya track ya, maksudnya yang nge-cite paper ini tuh banyak ya. Terus saya baca satu-satu, ternyata yang nge-cite dia pun mereka pakai ini juga greenwashing score-nya. Normalize isi disclosure score dikurangi performance. Pakai Hmm. Berarti dia punya dasar teorinya yang untuk memberikan pengukuran ini gitu ya. betul, betul. Oke, baik, baik. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Sebenarnya mungkin hampir mirip ya tadi bisa dijelaskan lebih tadi. Jadi, sambil bertanya dengan dua Aan lagi, ini Aan, bagaimana cara menghitung normalize score ESG disclosure dan ESG performance? Oke, ini yang di kolom chat sudah ini ya, yang tadi di atau yang cara menghitung normalize-nya ya, atau gimana? Jadi pertanyaan Aan karena berbeda beda orang yang tanya. Oke, kalau cara menghitung normalize score-nya, ya itu sama sih, Kak. Yang, apa ini? Oh, ya. Jadi kalau yang saya baca, karena kan nggak didisclose juga kan datanya. Kalau yang saya baca, You ini cuman mengutarakan kalau dia ngambil yang pertama ESG Disclosure Score di Bloomberg itu sudah dalam bentuk angka. Jadi saya pun pernah kolek data ESG Disclosure Score. Pada saat dikolek dia itu langsung keluar skornya. Skor penjumlahan dari I plus S plus J-nya itu sudah langsung skor. Kalau saya tangkap dari apa yang dinarasikan oleh You, dari skor yang udah di disclose sama Bloomberg ini, dia langsung tembakkan dengan dikurangkan dengan performance skornya punyanya Reuters ini sih. Seperti itu. Nah, makanya kan di sini pada saat ditembakkan langsung itu ini, nah hasilnya seperti ini. Pada saat ditembakkan langsung menggunakan rumus yang dipropos oleh You. Seperti itu sih. Jadi dia dibuat trade seperti itu. Mungkin dari Kak Kaan bagaimana? Ya, baik, cukup. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Kak. Kita sudah klarifikasi di dalam Bagaimana Kak Nabila? Putus-putus. ini untuk berarti untuk pertanyaan ini bisa sudah ya Kak. Misalkan ada masih ada apa aja tentang yang masih ada pertanyaan bisa langsung diajukan ya kali ini ya. Sorry, mungkin audionya kurang jelas Kak. Oke, baik. Mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir pada review artikel siang hari ini. Nah, jika masih ada yang ingin bertanya, bisa ditanyakan langsung ke narasumber kami. Oke, Eh, bisa langsung on mic aja untuk mengajukan pertanyaan. Iya, halo, selamat siang Kak Nabila dan Kak Ricci. Dari saya mau menanyakan, kan sebenarnya kayak banyak banget ya kriteria kenapa suatu paper itu bisa dikonsider sebagai paper yang bagus atau masuk ke list top tier. Nah, dari papernya Kak Ricci sendiri itu tuh apa sih yang ngedistinguish atau membedakan dari yang lain sehingga dikonsider sebagai paper top tier? Apakah dari metodenya, lalu ataukah develop variabel baru dan lain sebagainya itu gimana ya Kak? Terima kasih. oke. Terima kasih Kak Nisa. Jadi kenapa saya milih paper ini ya Kak Nisa? Yang pertama karena U, ini paper dari U tahun 2020 ini, dia dipakai sebagai basis perhitungan paper-paper berikutnya yang membahas mengenai greenwashing. Seperti itu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ya kalau by administration-nya, jurnal yang dipublikasikan oleh U ini, jurnal yang menjadi tempat publikasi U ini, yaitu top 10 di Scopus, seperti itu. Kemudian yang ketiga, jumlah citasinya banyak, yaitu menyambung yang nomor satu tadi, yang saya jelaskan. Sangat banyak sekali. Dan yang keempat, ya model-model yang dipropos oleh U ini, model-model yang logik, didukung oleh literatur-literatur sebelumnya yang juga sama-sama bagusnya.
Sehingga saya memilih paper ini. Dan kebetulan juga saya memang lagi meneliti tentang ESG Disclosure Score dengan hubungan CSA dan greenwashing oleh rekan saya yang dimana memang EU ini dipakai seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Kak Nisa. Mungkin apakah ada pertanyaan lanjutan follow up question? Udah sih Kak, kalau dari saya. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Oke, jika mungkin sudah tidak ada pertanyaan ya dari Bapak Ibu yang hadir pada review artikel siang hari ini, mungkin pertanyaan dari Kak Anissa tadi sekaligus menutup sesi tanya jawab kita di siang hari ini. Nah, terima kasih banyak kepada Kak Riki atas pemaparannya. Dan bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang melakukan penelitian kuantitatif dan membutuhkan data, dan nanti bisa menghubungi kami melalui WhatsApp ataupun juga website kami. Untuk linknya sudah saya kirimkan melalui chat Zoom. Untuk konsultasi data juga bisa menghubungi kami, nanti bisa menghubungi melalui WhatsApp, website kami. Nah, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu, sehingga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Saya Nabila selaku MC dan moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.